Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معشر المسلمين الشباب السلفيين رحمكم الله dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kepada ikhwatis salafiyin al-mustami'in abra baltok dan abra jawal, kemudian ikhwah salafiyin yang mengikuti muhadharah ini melalui baltok atau HP streaming Syiar Sunnah dan seterusnya. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukan di malam yang mulia ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 1 Muharram. Ya, di tanggal 1 Muharram 1433 Hijriyah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan dengan tanggal 26 November 2011 di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Pondok Pesantren Ta'dhimus Sunnah Salafiyah di daerah Rimbo Panjang, Pekanbaru, dan insyaallah taala mudah-mudahan ke depan jadi rimbo pendek dia. Jemaah, lanjutkan. Para hadirin rahimakumullah dan syabab salafiyin rahimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah diiklankan oleh para ikhwah salafiyin melalui media elektronik dan sebagainya, kita pada malam ini akan menjelaskan dan akan menyampaikan fawaid rihlatil hajj, faedah-faedah perjalanan haji yang telah kami laksanakan dengan beberapa ikhwah salafiyin, dan juga kita akan menjelaskan dan akan meluruskan kesalahpahaman, imma disengaja wa imma tidak sengaja, terhadap fatwa-fatwa para masyayikh kita, baik itu Syekh Robi secara khusus sebagai imam jarah wa ta'dil di abad ini, dan kemudian Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sebagai nuskhatan min Syekh
yang dikatakan oleh anak beliau, anak kandung Syekh Rabi, orang tua kita mengatakan, anak beliau namanya Muhammad bin Rabi' mengatakan di dalam pujian beliau terhadap guru saya itu Syekh Muhammad bin Hadi adalah merupakan nuskhatan minasyikh, adalah merupakan fotokopi daripada Syekh Rabi. Fatwa beliau juga akan kita sampaikan di majelis ini, dan juga fatwa daripada Syekhuna Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala, dan juga fatwa daripada Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan juga fatwa daripada Syekh Abdurrahman Al-Mar'i, dan juga fatwa daripada salah seorang yang insyaallah taala yuslihullah tabaraka wa taala, yaitu Syekh Saleh Al-Bakri. Juga demikian, dan banyak fatwa-fatwa para imamatus salaf yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bagi kaum muslimin secara umum dan kepada ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, dan ahlu sunnah wal jamaah secara khusus lagi di negeri Damaj, untuk saling tolong menolong, ta'awun dan sebagainya di dalam mengusir dan menghancurkan makar daripada ar-rawafid al-hawthiyyin yang kufar kepada Allah Jalla wa'ala, yang dimana mereka sekarang lagi mengepung kota Damaj, markas Damaj, markas yang diberikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dan kemudian zaman dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana Rafidah di negeri Sa'dah, dan Sa'dah itu merupakan provinsi, mereka menginginkan untuk mendirikan negara Syiah setelah Iran. Ini keinginan mereka, dan duri penghalang yang terbesar adalah markas Damaj, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Damaj, baik dari kalangan para masyayikh yang sakitin, yang mereka diam dan bahkan memerintahkan kepada Syekh Yahya untuk diam, dan juga kepada para mustafidin, dan juga kepada talabah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepada kabilah Syekh Mukbil Al-Wadi'iyah. Dimana dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk ke dalam perkara demikian, di antara faedah-faedah umrah pada haji, rahlatul hajj, yang kita dapatkan para jemaah rahmatullah, dan itu adalah merupakan sunnatu a'immatis salaf. Itu adalah merupakan sunnah imam-imam salaf dari zaman dulu sampai hari ini, yang dimana musimul hajj, musim haji adalah merupakan musim yang paling mereka tunggu-tunggu untuk mereka adakan multaqa, pertemuan, perjumpaan dengan para ulama dari berbagai belahan dunia. Dan itu sudah dari dulu. Kalau kita membaca kitab A'immatus Salaf yang berkisar tentang biografi para ulama, seperti misalnya Syiarul A'lamul Nubala, atau Tahdzibul Kamal, atau Lisanul Mizan, atau Mizanul I'tidal, kitab-kitab rijal yang lainnya, atau Tarikh Baghdad, kita akan mendapatkan bagaimana seorang alim dan para ulama sangat bersemangat sekali, berkeinginan untuk bertemu dengan seorang alim fulan. Itu kapan? Ketika musim haji itu mereka temui, dan didapatkan oleh mereka untuk bertemu dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan sanad yang tinggi. Dimana dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keberangkatan kita di dalam rihlatul hajj, dan juga sebagai konsekuensi dalam rangka bentuk rihlatul talabil ilm dan liqa dengan para imamatus salaf, pada tahun ini di haji 1432 ini para rahmatullah, dan 2011 ini, yaitu kita bertolak dari Jakarta tanggal 25 hari Selasa. Hari Selasa berangkat dari Jakarta para rahmatullah, dan sampai juga di Jeddah hari Selasa juga. Kita berangkat siang di Jakarta, sampai di Jeddah
sore, jam sekitar jam 5-an. Wa subhanallah tabaraka wa ta'ala, di hari yang sama, di hari Selasa tanggal 23 Zulqa'dah. Tanggal 23 Zulqa'dah atau bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 23 Zulqa'dah tahun 1432 dan bertepatan dengan tanggal 25 Oktober tahun 2011. Di malam tersebut Syekhuna yaitu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullah ta'ala mengadakan daurah kajian muhadharah di kota Riyadh dan dihadiri oleh sahabat salafiyin di negeri Riyadh, dan termasuk yang menghadirinya adalah Syekh Adil Mansur Abul Abbas, salah seorang murid daripada Imam Muqbil yang sudah meninggalkan kota Yaman di tahun 90-an dan sekarang sebagai orang yang terdekat dengan orang tua kita yaitu Syekh Rabi', dan beliau mukim di Riyadh. Dan muhadharah tersebut direkam, dan saya mendapatkan rekaman tersebut dari salah seorang ikhwah kita salafiyin dari negeri Senegal. Dari mana? Senegal. Ya, Pak Jemaah, dari negeri Senegal, bukan Tegal ya, Selengar. Pak Jemaah, namanya Ibrahim Senegal. Ya, beliau yang memberikan kepada saya rekaman tersebut, dan saya rekam di HP ini dan sudah ada di sini. Dan sebagian sudah saya transkrip keluar, ya, berapa poin dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan bantahan yang terbaru terhadap Syekh Yahya dan para pengikutnya sebagai pengrusak dakwah salafiyah. Itu bantahan beliau. Bantahan terbaru itu terhadap Syekh Yahya dan para pengikutnya yang merupakan haddadiyin sebagai perusak dakwah salafiyah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau. Nah, kembali melakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai kita di Jeddah dan langsung ke kota Mekah dan menginap di Zamzam lebih kurang 6 hari. Di hari Kamis, hari Selasa saya sampai itu, saya sudah telepon Super Sembo Syekh Rubi itu Hussein Al-Hindi bahwa saya datang, dan beliau mempersilakan untuk datang hari Rabu, tetapi karena kita ada kendala dan sebagainya, datang hari Kamis malam Jumat. Ya, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, datang kita hari Kamis ke tempat beliau, dan datang pada masa itu saya, kemudian Al-Akh Abu Zaid dan Abu Abdul Halim, dan salah seorang ikhwah kita dari Ambon, Pak Erwin. Saya datang 4 orang, 5 orang kita waktu itu dengan Abu Hafs, ya masih ingat ya? Bang Ratib, Pak Ratib, 6 orang kita ya, 6 orang, kemudian Bang Ratib. Datang kita malam Jumat pada rahmatullah ke rumah beliau, dan di malam Jumat tersebut kita sampai menjelang sholat maghrib dekat masjid beliau. Dan sholat maghrib, kemudian kita habis maghrib ke rumahnya. Dan di situ kita sudah didahului oleh salah seorang namanya Hasan Al-Harakan. Hasan Al-Harakan ini rupanya setelah dia berangkat daripada majelis Syekh Rubi, dan Syekh Rubi menunjuk dia dan mengatakan, hadzal rajul khabith, rusak. Rupanya haddadiyin dia. Yang merupakan pemikirannya haddadi. Jemaah. Dan kemudian ada syekh juga dari Mesir. Ya, dari Mesir. Dia datang dengan keluarganya dan anaknya. Kemudian duduk samping sebelah kanan syekh. Dan kemudian di sebelah kiri syekh pada masa itu yaitu Syekh Abu Abdul A'la Al-Misri
namanya Khalid ibn Utsman, salah seorang syekh salafiyin yang ada di negeri Mesir, yang direkom oleh Syekh Rabi untuk belajar dengannya. Dan beliau selama musim haji itu tinggal di maktabah beliau, tinggal di maktabah Syekh Rabi. Nah, dengan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita terjadi pembicaraan tentang pertanyaan beliau masalah Irak, ada orang Irak di situ yang menelpon langsung ke negeri Irak tentang perkara dan sebagainya. Setelah selesai, kemudian disambung penjelasan tentang yang ditanyakan oleh Syekh yang dari Mesir tadi. Saya tidak gitu ingat lagi namanya, tapi ala kulli hal saya tahu orangnya. Bagaimana? Ditanyakan tentang perkara, berkisar tentang perkara ya orang yang mati dalam keadaan tidak ada beramal sama sekali. Seputar perkara-perkara orang yang mati amalan tidak ada, tapi ada kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Syekh Rabi menjawab, menjelaskan, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah, diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Walaupun imannya sangat rendah, adna dibaca oleh beliau beberapa riwayat daripada Sahih Bukhari. Sebab para rahmatullah sekarang di dunia internasional secara khusus kita lihat adalah banyaknya penyakit yang muncul tentang pemikiran-pemikiran takfiriyin, mudah mengkafirkan orang dan sebagainya. Nah, setelah salat maghrib para jemaah rahmatullah, kemudian kita berangkat salat isya. Setelah maghrib itu, setelah duduk berangkat isya ke masjid, dan setelah salat isya tersebut kita berkeinginan untuk pulang berenam ini, pulang ke rumah. Tapi Syekh Rabi ketika keluar masjid menarik saya alhamdulillah ke dalam mobilnya. Masuk saya ke mobil beliau, duduk belakang, kanan saya adalah Fathi, yaitu Abu Talha, salah seorang orang Libya yang salafi insyaallah taala dengan Syekh Rabi sekarang. Kemudian Syekh Abu Abdul A'la tadi, Al-Misri tadi. Dulu samping beliau kita bertiga. Kemudian saya nanyakan tentang Indonesia dan sebagainya. Saya jelaskan keadaan dakwah. Ya, dakwah yang ada di negeri saya, di kota saya secara khusus. Dan juga beliau nanyakan tentang hubungan saya dengan Ustaz Usama sebagainya. Saya bilang biasa, tidak ada apa-apa. Kemudian bertemu dengan beliau di daurah kemarin. Ala kulli hal, di dalam pembicaraan di mobil itu, beliau menjelaskan kepada kita tentang damaj. Dan masih beliau mengatakan Syekh Yahya adalah haddadiyun atau asyad. Haddadiyun atau hasyad. Haddadi. Masih beliau katakan demikian. Kalau tidak percaya orang-orang haddadiyun yang ada di negeri ini dan di negeri Yaman, tanya tuh Syekh Abu Abdul A'la, telepon dia. Dan tanya itu Fathi Abu Talha. Saya setelah mendapatkan fatwa daripada beliau tersebut, dan kita turun ke rumah dari mobil beliau, masuk ke rumahnya, masih masuk martabah kembali. Itu tamu pada masa itu sedikit para jemaah rahmatullah kita aja, tidak banyak. Kemudian saya kirim SMS kepada Haji Arsal di Indonesia untuk disebarkan bahwa Syekh masih mengatakan demikian. Itu di hari Kamis malam Jumat, ya. Kalau kita misalnya Selasa tadi 23 Dzulqa'dah, Rabu 24, ya. Kamis berarti 25 Dzulqa'dah. Masih beliau katakan demikian. Masih beliau mengatakan haddadiyun atau asyad. Ya, kemudian saya ulangi, kalau mereka tidak percaya dengan sanad yang saya bawa ini, suruh mereka telepon Syekh Abu Abdul A'la Khalid ibn Utsman Al-Misri tersebut. Kalau mereka butuh teleponnya, saya kasih teleponnya, saya punya teleponnya. Sebelum Madinah dan Mesir. Bagaimana? Ya, nanti mereka kan kadang-kadang tanya, mana rekamannya? Bagaimana? Seluruh sekarang orang butuh rekaman. Di zaman Aimatus Salaf dulu, para jemaah rahmatullah, nggak ada orang tanya rekaman. Ya, tetapi ahlu bidah di hari ini, dia mencari rekaman. Dikasih rekaman juga nggak terima oleh dia. Bagaimana? Nah, gimana mulakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Terus di hari Jumatnya, itu hari Jumat sudah merupakan 1 Dzulhijjah itu. Bagaimana? Ya, 1 Dzulhijjah waktu itu. Kita pulang dari rumah beliau itu sudah merupakan 1 Dzulhijjah, Jumat ke depannya.
pada Jumat depannya. Hari Jumat 1 Dzulhijjah pada masa itu, dan hari apa namanya Arafah tanggal 9 kan. Kita Rabu, Jumatnya malam Jumat satu lagi. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, Jumat besoknya kita nggak datang. Saya dapat informasi dari salah seorang ikhwah kita salafiyin daripada Klaten. Awalnya dia tidak terlalu gabung dengan kita. Dia ceritakan bahwasanya Ustaz Askari dan Ahmad Khodim dan Ibnu Mukhtar pergi ke rumah Syurubi. Tidak ketemu kita nggak pergi pada masa itu. Sabtunya baru kita pergi kembali. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rahmatullah. Itu selalu kita pergi ke rumah beliau, alhamdulillah. Dan itu ada tausiah terus. Beliau ada tausiah pada masa itu dari Sabtu mulai ya. Di hari Jumat kemarin belum ada tausiah, belum ada ceramah di antara maghrib dengan Isya. Ketika kita pergi Sabtu di situ, itu sabab-sabab daripada negeri Yaman. Ya, daripada negeri Yaman, imam dari Fujus, imam dari bagian negeri gitu. Itu sudah berkumpul di masjid tersebut dan masuk ke rumah beliau dan maktabah beliau. Boleh dikatakan separuh penuh pada masa itu. Beliau besar sebab. Beliau mungkin sebesar ini. Ya. Nah, kumpul kita dalam beliau beri tausiah. Dan biasa para jamaah rahmatullah Syekh Rabi Allah taala tausiahnya seputar tentang permasalahan-permasalahan ya firqah, termasuk di sunnah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga mensyarahkan hadis Irbad, mensyarahkan khutbatul hajah. Itu ada rekaman sebelumnya, alhamdulillah saya rekam khutbah ceramah beliau tersebut. Nah, gimana mulakan oleh Allah tabaraka wa taala ya. Begitu berlangsung pertemuan dengan beliau di rumahnya. Dan pertama malam hari Kamis malam Jumat itu kita alhamdulillah sebagaimana biasanya kalau kita datang hari pertama pada jamaah fakir dijamu oleh beliau. Kawan-kawan ada saksinya, tanya teman-teman. Dan terus para jemaah rahmatullah di rumah beliau selama pertemuan. Ya, setelah kita datang tersebut dan terus sampai hari Kamis malam Jumat para jemaah rahmatullah, sebab hari Jumat itu adalah merupakan hari tarwiyah. Itu alhamdulillah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu kita bertemu dengan para masyayikh. Kita bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Ghalib di situ. Bertemu dengan Syekh Abdul Rahman Al-Humaisan. Bertemu dengan Syekh Muhammad Ramzan Al-Hajiri. Paham itu? Alhamdulillah bertemukan dengan kita dengan para ulama dunia. Dan juga bertemu dengan Soleh Al-Bakri tadi. Soleh Al-Bakri dari para jemaah rahmatullah. Bertemu dengan itu. Jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah kita melaksanakan pertemuan dengan beliau di hari Rabu tidak salah saya ada pertemuan ya ijtima' kita yaitu dari Selasa ya hari Selasa setelah ke rumah beliau Syekh Rubi kita ada pertemuan dan ijtima' para masyayikh Yaman dan Saudi di suatu tempat agak keluar kota Mekah sedikit ya. Yang mengajak kita pada masa itu adalah Faiz Al-Mawamisi, salah seorang sahabat salafi yang multazim dengan Syurubi pada hari ini. Dia yang selalu jemput antar kita. Alhamdulillah, selama kita ke rumah beliau, dia yang selalu jemput antar kita. Itu Faiz Al-Mawamisi. Jadi selesai kita di rumah Syurubi hari Selasa malam Rabu, beliau ajak kita untuk pertemuan di satu keluarga, yaitu keluarga Ali Jarullah di Kuah besar, aula besar. Di situ kita ketemu dengan Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr. Walhamdulillah. Ya, salah seorang murid Sumukbil yang punya markas di negeri Makbar. Dan salah seorang teman kita dan murid kita dan saudara kita belajar sekarang saudara Zaid. Untuk ini. Ya, belajar sekarang Syekh Muhammad Al-Imam. Dan kemudian dia berbicara pada masa itu tentang perkara al-fitan. Tentang masalah fitnah. Ya, fitnah dari sisi sarra wa dharra. Fitnah dari sisi kesenangan, fitnah dari sisi ya, kesulitan.
Lebih kurang beliau 1 jam berbicara. Pembicara kedua adalah Syekh Ruzaik Al-Qurashi. Syekh Ruzaik Al-Qurashi. Ini pembicara kedua. Juga berbicara tentang masalah fitnah. Pembicara ketiga adalah Syekh Abdul Abbas Adil Mansur. Juga berbicara tentang masalah fitnah. Yang keempat adalah Abdul Aziz Al-Bura'i. Salah seorang murid Syekh Mukbil juga yang punya markas di Yaman. Abdul Aziz Al-Bura'i. Pembicara keempat. Yang kelima, pembicaranya adalah Syekh Ali Haddad. Salah seorang murid daripada Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, yang sekarang sebagai tenaga pengajar di Riyadh di University Imam Saud. Yang sebenarnya pada malam itu kita akan kedatangan Syekh Ahmad Bazmul dan Muhammad Bazmul, tetapi qadarullah masyafa'al enggak datang. Dan juga akan kedatang sebenarnya Syekh Utsman Az-Zammari, tetapi qadarullah masyafa'al enggak datang beliau. Ala kulli hal, kita ketemu dengan 5 orang ulama ini di Mekah juga pada masa itu. Yang dimulakan oleh Allah Azza Wajalla, sebagaimana Ustaz jelaskan awal tadi, adalah merupakan artinya sunnah aimatus salaf. Kita bertemu dengan mereka tentu dapat fawaid dan faedah keilmuan yang mereka sampaikan kepada kita. Kepada rahmatullah, terutama apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, subhanallah, kepada rahmatullah, beliau bicara dengan lantang dan sarekam tentang muhadharah beliau tersebut. Nah, pada hari haji para jemaah rahmatullah selesai kita di Mekah, kita pindah ke Madinah. Berangkat ke kota Madinah para jemaah rahmatullah di tanggal 14 Dzulhijjah. Yang sebenarnya selama di kota Mekah, saya ketika manasik haji dengan hamlah, dengan travel yang saya bawa, saya sudah bilang kepada jemaah, saya membimbing manasik haji, dan insyaallah ta'ala kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham, tanyakan kepada saya, dan insyaallah ta'ala HP saya ini memiliki nomor berapa orang masyayikh yang insyaallah ta'ala terbuka untuk kita telepon. Alhamdulillah ada jemaah tanya seputar tentang perkara misalnya menjamak tawaf ifadah dengan tawaf wada', boleh itu tidak? Untuk pula para sebagian para ulama mengatakan boleh. Jamak tawaf ifadah dan tawaf wada', tawaf perpisahan. Dan juga seputar tentang perkara Arafah. Arafah para jemaah rahmatullah. Kita nggak tahu ke depan bagaimana kalau sekadanya misalnya seseorang tanggal 8 Dzulhijjah dia dari Mina bertolak menuju Arafah. Karena macet total dan sebagainya, tidak sampai di Arafah dia kecuali di malam hari. Malam. Sebenarnya kita wukuf di Arafah itu adalah mulai matahari, mulai jam 9, mulai zawal tergelincir matahari di tanggal 9 sampai terbenam matahari. Nah sekarang ada orang berangkat dari Mina, tidak bisa dia masuk ke Arafah tersebut kecuali pertengahan malam. Bagaimana posisinya? Saya ditanya waktu itu, saya telepon Syekh Abdul Ala tadi. Kebetulan alhamdulillah beliau berada di kemahnya Syekh Muhammad di Masjid Khaif di Mina. Sebenarnya tempatnya tidak jauh tempat kita, cuma karena jalan berbelit-belit, para rahmatullah agak jauh jadi. Kalau jalan motor sebenarnya cepat, tapi karena situasi haji dan jalan itu disekat-sekat oleh para polisi Saudi. Dan beliau alihkan kepada Syekh Muhammad pada masa itu, dan Syekh Muhammad menjawab, kalau dia betul-betul keadaannya demikian, insyaallah ta'ala wukufnya sah. Jadi para jemaah beda ini. Dan selama ini nggak dapat saya itu. Beliau katakan, kalau seandainya dia betul-betul sampai di Arafah tersebut pada malam hari, memang dengan keadaan darurat yang demikian, artinya bukan dia sengaja, hukumnya insyaallah sah. Hukumnya sah. Sebab Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu merupakan Arafah. Dan juga timbul pertanyaan, gimana mulakan oleh Allah Azza Wajalla? Bagaimana? Setelah itu dia nanya pada saya, sekarang kalau dia keluar daripada Arafah, keluar kita dari Arafah itu adalah setelah matahari terbenam. Dan ada orang keluar kadang-kadang ditunggu oleh dia agak malam sedikit.
Boleh atau tidak? Boleh kata Syekh. Boleh kata Syekh. Rahmatullah. Dibolehkan. Nah sekarang orang keluar dari Arafah, rahmatullah, tidak sampai dia ke Muzdalifah kecuali jam 3 atau jam 4. Bagaimana posisinya? Tetap dia mabit di Muzdalifah tersebut sampai dia melaksanakan salat subuh besok harinya. Tanggal 10. Baru berangkat ke Mina. Baru berangkat ke Mina. Ini juga di antara faedah-faedah yang kita dapatkan di para fatwa-fatwa Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sallallahu taala. Dan juga ada satu fawaid yang sebelumnya kita dapatkan daripada Syekh Usama Ataya melalui via telepon juga. Saya ketika mengasihkan tausiah haji kepada rombongan yang akan bergabung dengan Bang Ratib, yaitu dibawa oleh Ustaz Ahmad Muhajir, tentang hadis yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Sabiq yang menjelaskan tentang perkara minum zam-zam. Orang rahmatullah meminum zam-zam kalau dia tidak yatadalla, kalau dia tidak merasa tidak, kalau istilah kitanya tamak atau haris, bersemangat meminumnya sampai dia betul-betul merasa kenyang. Kalau dia tidak demikian, itu di hadisnya dikatakan para rahmatullah sama dengan orang munafikin. Terus saya ditanya tentang hadis itu, saya pun sama Pak ya dijelaskan oleh dia bahwasanya makna hadis itu kata beliau adalah kaum munafikun mereka tidak senang dengan zam-zam. Jadinya mereka tidak senang dengan zam-zam. Mereka minum zam-zam itu hanya sekedar saja. Tetapi seorang ahlus sunnah mukmin yang betul-betul mukmin kepada Allah Azza wa Jalla, dia meminum zam-zam itu didasari dengan kecintaan kepada keberkatan air tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berusaha meminum sebanyak mungkin. Itu makna hadis itu kata beliau. Bukan termasuk orang mukmin yang dikatakan munafik di Sunda. Tapi munafikin di sini adalah orang yang pertama benci minum zam-zam. Dia sudah benci pertama kali dengan air tersebut, dan kemudian dia minum sedikit. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Terus setelah kita berangkat ke Madinah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Kita menghubungi Syekh Muhammad. Alhamdulillah kita sampai di Madinah subuh pagi Jumat. Subuh Jumat depannya. Terus gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Hari Jumat sore kita berangkat ke rumah Syekh Muhammad, ke masjid beliau. Saya biasanya kalau mendatangi beliau datang ke masjidnya. Beliau biasa sholat di situ. Karena di Makkah kemarin nggak ketemu, saya di Madinah. Alhamdulillah sampai di masjid rupanya qadarullah masyafa'al, saya sholat maghrib kita lihat beliau nggak ada. Dan kita bertemu dengan Abdul Somad Al-Hollandi. Abdul Somad Al-Hollandi ini orang Belanda. Sekarang ngambil S2 di Madinah. Ibunya aslinya Maluku. Ibunya menurut dia keterangannya aslinya Maluku. Dan kemudian masuk Kristen di negeri Belanda. Keterangan dia bikin. Dan dia alhamdulillah muslim. Rahmatullah salafi, dia dan dekat dengan Syekh Muhammad sekarang. Nah, dia bilang kepada kita, coba Ebal Mundir ente pergi ke masjid Qiblatain atau masjid Bani Salimah, yang sebenarnya dalam masjid Bani Salimah. Sebab Syekh Muhammad di situ sekarang katanya. Syekh Muhammad ini para jemaah rahmatullah dan para masyayikh salafiyin biasanya di musim haji mereka ikut tau'iyah. Tau'iyah itu adalah lembaga tentang persatuan para duat salafiyin atau duat di Saudi tersebut untuk memberikan arahan dan wejangan kepada para jemaah haji, fatwa-fatwa lah, fatwa seputar haji, akidah dan sebagainya. Alhamdulillah pergi kita ke Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah. Sebenarnya namanya Masjid Bani Salimah, jalan kaki kita pada masa itu. Dan pada masa itu kita bergabung dengan anak Islamic University, yaitu Abdul Mu'ti dan Abdurrahman dan beberapa orang anak-anak Madinah pada masa itu. Pergi kita di Masjid Bani Salimah. Alhamdulillah dipertemukan beliau di situ. Dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Dan kemudian kita masuk dan duduk dekat beliau dan nanya tentang dakwah dan sebagainya. Banyak rahmatullah subhanahu perbiasaan beliau kepada kita. Dan beliau tanyakan juga tentang gerakan daripada Haddadiyin, murid-murid Yahya yang ada di negeri ini. Terutama adalah tentang yang saya sampaikan dulu pada beliau tentang Abu Ghurab atau Abu Ghubar pada rahmatullah Dajjal Bengkulu tersebut. Tanya oleh beliau. Saya bilang
sakit, saya sudah mulai diam. Ya, saya cerita juga tentang masalah dia pergi umroh. Ala kulli hal, para rahmatullah, kita mengambil janji dengan beliau katakan sudah hari Ahad depan, Ahad nisfi, Jumat, Sabtu, Ahadnya kalian datang ke masjid saya, kata dia. Datang ke dalam masjid beliau, hari Ahadnya para rahmatullah. Hari Ahad kita ke tempat beliau, ya. Dan pada hari Ahad tersebut yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Hari Ahad kita pergi ke rumah beliau dan sholat maghrib di situ, dan beliau memberikan kesempatan kepada kita, khusus anak Indonesia, tetapi ada juga anak-anak Singapura yang salafiyin. Dan pada masa itu alhamdulillah yang bergabung kepada kita ke rumah Syekh Muhammad adalah anak-anak Yaman, termasuk murid kita di sini dan guru di sini, dan salah seorang saudara kita di sini Zaid yang belajar di Ma'bar, ketemu di Madinah, dan dia ikut. Kemudian sampai di situ juga ikut pada masa itu adalah Lukman, itu dari Ma'bar juga, dan sebagian anak-anak dari Ma'bar yang lainnya berangkat sendirian. Dan yang penting kita kumpul di masjid tersebut. Anak Indonesia yang dari Islamic University lebih kurang salafi 5 orang. Jemaah Abdul Mu'ti, kemudian si Tamrin, kemudian Abdurrahman, kemudian Umam, rahmatullah, kemudian Hasan. 5 orang yang datang, dan kemudian anak salafiyin dari Singapura. Kumpul kita di masjid tersebut. Dan juga ada anak Saudi yang lain, dan juga anak Jazair, dan anak-anak yang lain duduk di masjid di situ. Dan seputar duduk pada masa rahmatullah adalah tentang perkara, ya, fikih, dan juga perkara akidah, dan juga perkara tentang Yahya. Saya waktu itu bicara tentang mengulang ceramah beliau yang dilihat itu. Saya dengar apa yang disebut beliau pada masa itu persis seperti itu, walaupun secara ringkas. Yaitu para jemaah rahmatullah, beliau jelaskan di majelis itu tentang murid Yahya. Murid Yahya, namanya di sini jelaskan oleh beliau nanti As-Siwari. As-Siwari ini para jemaah rahmatullah, beliau mengatakan Syekh Muhammad membolehkan intikhabat. Syekh Muhammad kata dia membolehkan pemilu, demokrasi dan sebagainya, pemilihan suara. Itu beliau bantah bisa-bisa sendiri tempat duduk beliau itu. Beliau duduk pas ada di tiang itu. Kalian tanya teman-teman yang berangkat sama saya, ya, beliau bantah. Kata beliau, ini orang tidak mengerti bahasa dan tidak memiliki kefakihan ilmu sama sekali. Ya, beliau jelaskan kepada kita. Beliau berbicara tentang masalah pemilu. Ditanya tentang pemilu, para jemaah rahmatullah, beliau katakan tentang pemilu itu adalah bukan ajaran Islam. Dan terus akhirnya kesimpulan beliau mengatakan haram, haram, haram. Dipertegas oleh beliau, haram kata beliau. Cuma kata beliau, ada para ulama kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup itu membolehkan lidarurah, karena terpaksa. Itu membolehkan karena terpaksa. Berulang itu adalah halil ittirar, karena betul-betul terpaksa kata beliau. Ada yang membolehkan demikian. Sebut oleh beliau namanya Syekh Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah taala, dan bahkan di tempat lain beliau jelaskan di kaset itu sendiri, beliau katakan kepada kita rekaman itu, termasuk saya Syekh, ya, Afifi, Abdul Razak Al-Afifi, termasuk Imam Ahmad Syakir. Dan bahkan ketika Syekh Mukbil bertanya kepada Syekh Albani tentang masalah intikhab, tentang masalah pemilu, ya, kata Syekh Mukbil kepada Syekh Albani, ya Syekh, antum bolehkan pemilu? Saya tidak bolehkan pemilu, katanya. Saya katakan ketika dalam keadaan terpaksa. Itu kata oleh Syekh Albani kepada Syekh Mukbil. Bukan boleh secara mutlak. Jadi muridnya ini dibantah oleh dia di via internet bahwasanya Syekh Muhammad adalah intikhabi, adalah orang yang membolehkan pemilu. Padahal beliau menjelaskan ketika ditanya tentang pemilu, beliau katakan pemilu kesimpulannya di situ katakan haram, haram, haram kata beliau.
Datang rajul dari Siwari dari diambil perkataan Syekh Muhammad dinukil oleh seluruhnya. Disimpulkan Syekh Muhammad membolehkan pemilu. Subhanallah rahmatullah. Itu katakan beliau adalah merupakan ajhalun nas wa akdzabun nas. Merupakan manusia yang paling bodoh dan paling pendusta di kalangan mereka dan sangat disayangkan kata beliau. As-Safi, beliau katakan As-Safi. Safi itu adalah Yahya. As-Safi yu'ayyiduhu kata dia. Yahya disokong oleh dia perkataan dia itu dan diberi rekomendasi. Itu sangat disayangkan oleh beliau. Oleh kata beliau, baik dia tidak mengetahui bahasa Arab dan tidak mengetahui ilmu dan gurunya tidak tahu ilmu kata dia. Bagaimana? Antum lihat orang pada rahmatullah. Kalau kita lihat di kitab fikih Rahimatus Salaf, ya, para ulama kalau menjabarkan suatu perkara begini. Ulama ini berpandang begini, ulama ini berpandang begini. Kemudian dia diam. Itu berarti tidak ada tarjih daripada dia. Kadang-kadang ada ulama mengatakan yang rojih begini, yang rojih menurut saya begini, yang saya pilih begini. Itu baru. Di sini Syekh Muhammad menjelaskan hukumnya dikatakan oleh dia haram. Cuma beliau katakan sebagian ulama kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup itu membolehkan. Kapan? Ketika darurat, betul-betul darurat, ketika munculnya seorang kafir yang mencalonkan diri dan kita tahu dia kafir memerangi Islam. Pilih yang muslim lebih baik pada dia. Atau seorang yang muslim tapi lahirnya Islam, batinnya munafik. Dan ini bahaya terhadap Islam. Jangan pilih dia, pilih yang lebih muslim. Jadi keadaan seperti ini para jemaah rahmatullah dibolehkan oleh para ulama seperti tersebut. Diambil kesimpulan oleh murid Syekh Yahya, Syekh Muhammad bolehkan intikhabat. Supaya orang rahmatullah lihat. Ya. Bagaimana cara memahami yang dilihat itu? Dari sini mana dia memahami demikian itu? Lalu tidak mengatakan boleh. Sudah jelas diulang oleh beliau 3 kali. Haram kata beliau. Simbol-simbol dia boleh. Dibantah oleh dia. Dan ketika bantahan keluar, disokong oleh Syekh Yahya. Itu kata beliau Safi. Rahmatullah. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Di sini setelah kita ketemu semua Muhammad dan sebagainya, besoknya pada rahmatullah, ya. Di hari Ahad tersebut, kemudian di hari Selasa, hari Senin sebenarnya kita ada janji dengan Syekh Abdul Bukhari. Hari Senin. Ada janji di Masjid Quba. Sudah kita ambil janji dengan beliau, tapi ketika kita berangkat ke Masjid Quba, qadarullah masyafa'al, salat maghrib itu beliau nggak datang. Beliau kesibuk, ada masalah. Ya, ada kesibukan beliau dan beliau janjikan dari Selasa. Hari Selasa kita berangkat ke tempat beliau, ya. Setelah kita pergi ke rumah Syekh Muhammad Ghalib. Hari Selasa saya ke rumah Syekh Muhammad Ghalib asran, habis asar. Saya ke rumah Syekh Muhammad Ghalib pada masa itu saya dengan Abu Ahmad berdua aja. Kemudian di situ ketemu dengan Abdul Mu'ti dan Umam yang sekarang belajar di Islam University. Dari situ kita nanti diantarkan Syekh Muhammad Ghalib kita ke Masjid Quba karena beliau ingin bertemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri karena satu jalan itu. Alhamdulillah setelah salat asar kita berangkat ke rumah Syekh Muhammad Ghalib dan beliau juga menanyakan kepada kita tentang masalah dakwah dan sebagainya, keadaan dakwah Indonesia, dan beliau tahu tentang apa yang terjadi di tubuh kita, beliau mengerti kali. Dia beliau ikuti dokumen-dokumen ketika hari-hari fitnah kita dulu, beliau pegang itu. Dan beliau sebelumnya sudah saya telepon ketika baru sampai di Madinah, sudah telepon untuk ambil ke rumah beliau. Rupanya beliau ada acara di Jeddah, ada pertemuan masyayikh Yaman di Jeddah. Ya, ada pertemuan masyayikh Yaman di Jeddah. Nah, gimana melakukan Allah Azza wa Jalla di rumah beliau? Bicaralah kita tentang perkara, tentang bagaimana, tentang dakwah. Juga beliau menjelaskan kepada kita tentang supaya saling, ya, tasamuh, saling toleransi dan saling mengalah terhadap ikhwah kita salafin dan perasa tidak salafin. Beliau tahu apa yang terjadi di tubuh kita, ngerti dia. Dan beliau mengikuti itu terus. Ya, termasuk di antara masyayikh yang ikut perkembangan kita di Indonesia ini pada rahmatullah Syekh Robi, ya, Syekh Muhammad, Syekh Ghalib sekarang itu. Syekh Abdul Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, sangat imam lagi kita sekarang ini. Ala kulli hal ketika kita di rumah beliau, ya, saya ceritakan juga, beliau tanya juga bagaimana, ya, tentang Muhsin Magetan dan tentang adiknya Muslih. Ya, saya jelaskan
Ketika saya pulang umroh dulu, saya kasihkan fatwa farmasi kepada dia, ala kulli hal dia tidak terima dan tersebut kepada Damas. Namun pada masa itu saya nasihati juga, dan beliau katakan juga tentang Dajjal Bengkulu para jemaah rahmatullah. Saya ceritakan dia pergi umroh ya berapa bulan yang lalu, para jemaah rahmatullah, yang digembar-gemborkan dia akan tetap tinggal di kota Mekah untuk sampai melaksanakan haji. Dan saya sampaikan di muhadarah saya pada masa itu, saya bilang semua kali saya sampai muhadarah saya, kalau betul-betul dia sampai musim haji, saya akan cari dia sampai dapat. Saya akan pegang dia kepada Syekh Muhammad dan Syekh Rabi gitu saya. Rupanya dia nggak sampai haji Syekh, hanya umrah 9 hari aja. Dan satu pun masyayikh tidak ada ketemu dia di Madinah dan Mekah. Supaya rahmatullah. Kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai seorang alim, sebagai seorang penuntut ilmu dan seorang alim para jemaah rahmatullah, kalau dia seorang alim, dia kata seorang alim dia, tidak ada satupun ulama yang bersama dia, tidak ada ulama sama dia. Ini dua kemungkinan saja. Ima dia syam, ya, menyendiri dengan jin, wa ima dia mungkar. Ini para jemaah rahmatullah. Dan kalau kita lihat sekarang hari ini, Syekh Yahya di dunia satu pun ulama tidak ada sama dia, satu pun tidak ada. Siapa ulama yang di belakang dia dan sama dia siapa? Tidak ada. Bagaimana? Tidak ada satu ulama dengan dia. Nah, saya terangkan kepada dia, ya, Dajjal di Bengkulu tersebut para jemaah rahmatullah pergi haji, pergi umroh, kata saya kepada semua kali. Di Madinah, di Makkah tidak ada satu pun ketemu ulama. Dia tanya, ada ketemu ulama? Tidak, kata saya. Bagaimana ketemu ulama? Tidak ada ulama samping dia. Tidak ada ulama sama dia. Maka saya katakan yang dia bawa oleh-oleh pulang hanya tentang sok, kata saya. Ikik dia ketawa para jemaah rahmatullah. Ketawa semua kali. Sok yang dibawa pulang oleh dia. Sok ukuran sok timbang Madinah itu. Para jemaah, gimana dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu sebab rahmatullah dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita para jemaah rahmatullah berdakwah ya sebagai penuntut ilmu atau dia mengatakan sebagai seorang alim, tidak ada ulama bersama dia. Siapa lagi bersama dia itu? Tidak bisa para jemaah, tidak ada itu. Tidak bisa dipegang itu. Nah, setelah beliau di rumah beliau sebelum maghrib beliau antarkan kita ke tempat Sulul Bukhari di Masjid Kuba. Ya, masuk ke Masjid Sulul Maghrib, kita tunggu agak lebih kurang 20 menit para jemaah rahmatullah datang beliau. Duduk kita dekat tauiyah beliau juga. Beliau juga ikut tauiyah itu dan sebagai beri fatwa kepada para hujat yang datang. Duduk kita berapa orang? 5 waktu itu para jemaah rahmatullah. Nah, beliau bicara itu tentang masalah Syekh Yahya kembali. Sulul Bukhari para jemaah rahmatullah lebih asad bicaranya. Parah dibicara. Betul-betul ditekankan oleh dia. Dan bahkan beliau mengatakan, kata beliau, saya berkata kepada Syekh Rabi, kata dia. Saya katakan kepada Syekh Rabi, ini Yahya ini ya Syekh, sebenarnya terlambat umur aja daripada Mahmud Al-Haddad, kata dia. Mahmud Al-Haddad kan? Mahmud Al-Haddad Hadadiyin. Mahmud Al-Haddad itu adalah yang dinisbahkan kepadanya firqah Al-Haddadiyah, Takfiriyah. Fa'an fil ulama. Sebenarnya rajul, kata beliau, terlambat hidup aja. Sebenarnya kalau dia dulu daripada Muhammad Al-Haddad, dinisbahkan Haddadiyah ini kepada Hajuriyah, kata dia. Begitu kata beliau. Tidak percaya, tanya dengan Abu Ahmad, dan tanya dengan Abdul Mu'ti, dan tanya dengan Umam, yang dari kota Madinah sekarang. Mau telepon dikasih. Jemaah. Beliau katakan demikian kepada kita. Ini tidak lain, tidak bukan para jemaah rahmatullah, kata beliau, dan merupakan su'u tarbiyah. Su'u tarbiyah. Pendidikan yang jelek yang mengajarkan kepada murid dan kepada pendatang para jemaah rahmatullah talabatul ilmi sabah wa syatam wa sa', itu aja diajarkan, ada yang lain. Dan bukan ajarkan ilmu. Bukan ajarkan ilmu, tapi diajarkan bagaimana mencela para ulama. Dan akhirnya kata beliau, yang dicela yang paling tertinggi setelah itu adalah Syurabi. Ya, kalau Syurabi sudah dijatuhkan, siapa lagi? Yang kemarin mereka cela mungkin adalah Syubaid. Saya kata saya kepada Syekh Muhammad, ya, Maghalid. Sekarang Syekh Rabi dibabat oleh dia. Berarti habis seluruhnya. Tak ada lagi ulama tinggal. Dia satu orang ulama di dunia gitu. Itu Syekh Bukhari bicara pada rahmatullah di depan kita pada masa itu. Ya, ini pada rahmatullah. Keduluan hidup aja Mahmud Al-Haddad gitu. Kalau dia lebih dulu dinisbahkan ajaran Haddadiyah ini kepada Hajuriyah, bukan kepada Haddadiyah. Lo katakan keterangan demikian kepada kita. Ya,
Karena apa tadi? Su'ut tarbiyah tadi. Jeleknya pendidikan kepada anak santri, kepada para penuntut ilmu yang ada di negeri tersebut. Rahmatullah. Nah, gimana mulai dari Allah Azza wa Jalla? Ya, kita kembali ke Mekah sedikit para rahmatullah. Di Mekah tadi, sebelum kita ke Madinah, hari-hari menjelang kita ke Madinah, kita ziarah Syekh Rabi para rahmatullah. Itu Syekh berbicara tentang masalah ya sedihnya melihat Damat dikepung oleh Houthiyyin, ya Rawafid yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla, Syiah. Ya, beliau mengincar informasi yang terakhir bagaimana. Kemudian proses yang terakhir. Nah, gimana mulai oleh Allah Azza wa Jalla, tambahkan keluar fatwa beliau. Insyaallah kita bacakan nanti. Ya. Setelah pulang di situ, setelah pulang dari rumah beliau, kita pulang diantar oleh Faiz tadi, dan di dalam mobil pada masa itu Fathi, yaitu Abu Talha tadi, nelpon langsung ke Damaj. Saya duduk tengah, sebelah kanan saya Zaki, sebelah kiri saya itu adalah Zaid, Abu Zaid, rahmatullah. Dan Fatih itu adalah langsung ke Yaman. Nelpon ke Damaj, orang Libya yang ada di Damaj. Tapi rupa Libya itu adalah orang yang sangat fanatik kepada Syiah. Telepon oleh beliau, bagaimana keadaan kalian di situ sekarang? Apakah pengepungan itu juga adalah boikot kepada makanan, sebagainya, obatan, sebagainya? Kata dia, enggak. Hanya pengepungan jarak jauh saja. Alhamdulillah makanan, obatan lancar, ada masalah. Kemudian, dijalankan apa kita? Setelah itu ditutup oleh beliau. Tanya lagi. Dan beliau bilang, dan orang yang Libya yang ada di Damat itu mengatakan, Saudara rahmatullah, saking bangit dan bencinya kepada Syekh Abdul Rahman, apa kata dia? Ya, dia katakan bahwasanya kejadian pengepungan ini tidak lain, tidak bukan adalah gara-gara daripada pengikut Abdurrahman Mar'i. La ilaha illallah, lihat. Dianggap oleh mereka itu, oleh dia, bahwasanya Rawafid tersebut adalah lebih asyad daripada pengikut Syekh Abdurrahman Mar'i, gitu dia. Bagaimana? Ini pelajaran rahmatullah kita lihat. Wallahi pelajaran rahmatullah. Dan Syekh Muhammad juga ketika kita lihat mengatakan, ya, apa Damat itu jannah? Jannah Damat pelajaran rahmatullah. Damat bukan jannah pelajaran rahmatullah. Saya bilang Damat jannah. Ya, dan juga boleh jelaskan di sini dalam apa nanti. Soalnya kita bacakan juga sebagian pelajaran rahmatullah bahwasanya tidak di Yaman bukan Syiah saja. Ya, banyak murid yang lain. Kata beliau, hal fil Yaman, Yahya. Apakah di negeri Yaman itu hanya Yahya saja katanya? Fian, mana? Murid semua bilang lain mana? Apakah di sisi semua bilangnya Yahya saja katanya? Dan beliau katakan, hadza zulm. Ini adalah kezaliman kata beliau. Dan isaah terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Rahmatullah, itu adalah merupakan kezaliman. Apakah di Yaman itu hanya Yahya saja? Terus murid semua bilang lain mana? Semua al-Imam Syekh Utsman Az-Zamari para jemaah maksud Abdul Aziz Al-Burai, ya, Syekh Al-Wasabi dan banyak masyarakat lain di mana? Kata beliau, ini adalah merupakan kezaliman terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Dan isaah terhadap salafiyah kata beliau sini para jemaah rahmatullah. Teman, artinya para jemaah rahmatullah yang sekarang digambarkan oleh orang Adadiyin, Yaman itu hanya Damat saja, lain tidak. Damat adalah satu-satunya. Bagaimana? Damat adalah satu-satunya itu. Nah, bahkan dalam pertanyaan di majelis itu boleh ditanyakan juga tentang Islam University, tentang masalah Islam University, ada hizbi dan sebagainya. Mereka katakan betul, kita nggak ingkari. Tetapi kata beliau, Islam University ini didirikan di atas asas dakwah salafiyah, di atas asas dakwah salafiyah, dan pendirinya adalah salafiyin dan imam-imam salaf dulu sering mengajar. Dan ini adalah merupakan jamiah yang terbaik di negeri ini kata dia. Rahmatullah. Tapi orang-orang yang hasad dan dengki pada rahmatullah menganggap jamiah Islamiyah adalah ditinggalkan. Hanya orang supaya pergi ke Damat seluruhnya harus Damat, harus Damat. Rahmatullah. Ini adalah merupakan sangat rusak pemahaman. Paham itu? Alhamdulillah rahmatullah. Itu sekelumit fawaid penjelasan tentang haji kemarin. Sebenarnya saya ada ketemu juga dengan Syekh Tarhib, salah seorang masyayikh salafiyin
yang sudah tidak ketemu dengan saya 17 tahun lalu, para jemaah rahimakumullah, sudah lama. Saya ketemu beliau terakhir tahun keempat dulu di Jamiah. Yang mengarang kitab Kutubiyah itu dia itu, Hiyal Kutubiyah itu dia itu. Ketemu di rumahnya, dan mereka ke rumah beliau berdua juga dengan Abu Ahmad di hari Kamis. Pak jemaah. Nah, jemaah yang melakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini kita, depan saya ada fatwa Syekh Rabi. Ya. Ada fatwa Syekh Rabi dan ada fatwa Syekh Muhammad dan ada fatwa Syekh Abdurrahman Mar'i dan ada fatwa Syekh Abdullah Bukhari. Ini adalah himbauan beliau. Kata beliau di sini, da'watun ila jami' ahli sunnah li nusrati ikhwanina fi Dammaj. Ini adalah da'watun, panggilan ila jami' ahli sunnah, kepada seluruh ila jami', kepada seluruh ahlu sunnah untuk menolong saudara kita yang berada di Dammaj. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Kata beliau, faqad balagana ma'al asafi ma yaqumu bihi rawafidul batiniyun. Telah sampai kepada kami, ya, sangat disayangkan apa-apa yang telah dilakukan oleh rawafid al-batiniyun. Mereka adalah orang batiniyun yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Rabi salah seorang alim juga mengkafirkan rawafid Rafidah. Pak jemaah, saya pernah kemarin di Jami'ah seperti itu di hari Senin. Ya, di hari Senin, setelah hari Senin, Pak jemaah rahimakumullah, ke Jami'ah kita sudah bersiti, masuk ke kamar salah seorang murid salafi, Tamrin. Masuk ke tempat dia dan diperlihatkan kepada saya video tentang Syiah. Video tentang Syiah. Wallahi para jemaah rahimakumullah, naudzubillah. Hujatannya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mengerikan. Orang Syiah para jemaah rahimakumullah, kalau kalian pergi haji dan umrah, nampak yang pakai serban hitam, itu mereka mendakwakan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang serban putih itu adalah orang-orang ulama-ulama mereka, mula-mula mereka. Di video itu dijelaskan para jemaah rahimakumullah, naudzubillah, artinya tidak tahan kita untuk menyampaikan kata-kata keji. Dan lihat dengan bahasa yang fasih dia. Dia katakan, ana mu'taqidan, kata, saya yakin. Al-an, sekarang hari ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha finnar, kata. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu di neraka. Supaya orang lihat. I'tiqad dan yakin dia mengatakan Ummul Mukminin. As-Siddiqah binti Siddiq pada rahmatullah dikatakan neraka. Na'udzubillah pada rahmatullah, untuk lihat. Dan bahkan dia katakan memakan dagingnya dan makan bangkainya sendiri. Itu itikad. Nah, Syiah Rafidhah sepertinya yang mengepung sekarang Dammaj itu. Kufar mereka pada rahmatullah, kufar pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini pada rahmatullah ciri-ciri orang. Ya, kalau dia mengkafirkan orang mukmin, mengkafirkan mukmin saja pada jemaah makhluk bisa kafir dia. Apalagi yang dikafirkan oleh dia adalah Ummul Mukminin. Bukan